saya Krisna, dari sekolah PL. Saya ingin bertanya tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja yang menjadi bentuk pelayanan dari gereja untuk anak dan remaja? Kalau untuk bentuk pelayanan sih sebenarnya macam-macam. Kalau di GPIB itu ada namanya kakak layan. Nah, kakak layan itu yang akan mengajar adik-adik mengenai Alkitab dan seisi Alkitab seputaran Kristen gitu. Oke. Yang kedua adalah siapa saja yang boleh mengikuti pelayanan ini? Nah, kalau untuk yang boleh ngikutin pelayanan sebenarnya siapa aja tuh boleh. Nggak ada terkecuali siapapun, semuanya boleh. Tapi kalau untuk menjadi kakak layan itu minimal sudah ikut kelas katekisasi dan sudah di CD, itu baru bisa menjadi kakak layan yang akan mengajar adik-adik tentang Alkitab dan isinya gitu. Jadi kalau udah kayak tuanya 80 bisa selama Masih bisa, umur berapapun itu, yang penting kalau dia mau ngajar atau memberitakan firman Tuhan, ya dia udah harus di CD gitu. Yang ketiga adalah kapan saja waktu pelayanan untuk anak dan remaja selain hari Minggu? Apakah ada kegiatan lain untuk mereka? Nah, kalau kegiatan biasanya rutin itu kan emang selalu hari Minggu tuh. Ada yang namanya IHMPA, itu ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan IHMPT ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Nah, tapi kalau di hari-hari lainnya bisa aja ada tuh. Contohnya kalau misalnya kita pelayanan ke luar dari gereja, misalnya mau main ke panti asuhan, itu ada juga, bisa di hari Selasa, Senin, ataupun Rabu, Kamis, Jumat juga bisa. Tuh. Apa saja tujuan GPIB Sumber Kasih untuk mengajar anak-anak dengan adanya sekolah minggu? Yang pasti kalau tujuan sih ya untuk mengenalkan dulu nih ke anak-anak tentang cerita tentang Tuhan Yesus atau isi Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab gitu. Ya mungkin dasar-dasar di Alkitab akan diceritain dulu. Itu tujuan untuk ngajarin anak-anak sama remaja-remaja kecil. Oke. Bagaimana sistem pembelajarannya? Jadi cara mengajar. Nah, kalau biasa ya kita kakak-kakak layan itu di 1 minggu sebelum hari yang akan mengajar itu ada persiapan. Nah, itu kita akan belajar sama pendeta tentang firman yang akan disampaikan. Nanti begitu udah di hari Minggunya yang akan kita mengajar, itu sistemnya kita ada yang namanya tata ibadah. Di tata ibadah itu ada yang bagian nanti kita menyanyi, ada baca firman, ada tentang pengajaran firman, terus ada respon firman Tuhan, ada juga aktivitas gitu. Dan yang terakhir adalah apa kira-kira yang menjadi indikator atau tolak ukur keberhasilannya? Nah, mungkin untuk jadi indikator tolak ukur gitu ya, paling kita setelah di akhir pembelajaran akan kita tanya lagi nih ke adik-adik tentang apa yang udah kita ajarin, kita flashback lagi nih. Kalau misalnya mereka bisa menjawab pertanyaan kita, itu artinya kita udah menganggap mereka berhasil mendengarkan apa yang udah diajarkan. Atau biasanya kalau minggu depannya juga tuh suka ditanyain lagi nih, kira-kira adik-adik ada yang ingat nggak minggu lalu belajarnya apa? Kalau ada yang jawab, artinya itu dia berhasil dong untuk ingat dan paham apa yang udah diajarin sama kakak gitu. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Dadah.